Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial terkait dengan bagaimana cara melakukan pendaftaran guru peserta AKMI. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diklik halaman atau alamat yang ada di deskripsi. Kemudian ada tombol pendaftaran, silakan klik tombol pendaftaran. Nanti akan dimasukkan ke sini ya. Nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Yang pertama ada data pendaftar, kemudian ada detail pendaftar, kemudian ada survei AKMI, dan yang terakhir selesai. Nah, selanjutnya di sini ada kolom NSM. Nah, NSM itu adalah nomor statistik madrasah. Jadi hanya madrasah-madrasah yang menjadi sasaran lah yang bisa melakukan pendaftaran. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau misalkan NSM tidak ditemukan, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bukan sasaran madrasahnya, jadi tidak bisa melakukan pendaftaran. Data madrasah Anda tidak ditemukan, silahkan cek kembali NSM yang Anda masukkan. Nah, bagaimana jika memang merupakan sasaran? Kita cek. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian klik cari madrasah. Nah, di sini kalau misalkan memang menjadi sasaran, di sini ada muncul otomatis nama madrasahnya, Masjid Baro contohnya. Kemudian di sini silahkan diketikkan nama Bapak Ibu ya sebagai pendaftar, misalkan Muhammad Abdul Rojak seperti ini. Kemudian masukkan NIK-nya, misalkan kita masukkan NIK Bapak Ibu ya sebagai pendaftar. Nomor WhatsApp aktifnya berapa, misalkan seperti ini. Nah, kemudian emailnya, email aktifnya contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada jenis kelamin, silahkan dipilih laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian ada jabatan pendaftar nih, yang ada dua pilihan, guru kelas 5 atau guru mata pelajaran mengajar di kelas 5. Misalkan guru mata pelajaran mengajar di kelas 5. Nah, kemudian di sini ada guru mata pelajarannya apa, misalkan fikih ya. Jadi Bapak Ibu mengajar sebagai guru fikih di kelas 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah, di sini ada detail peserta, di sini ada pelaksanaan AKMI-nya nih, kita pilih tahun 2021 atau tahun 2022. Contohnya kita pilih tahun 2022 ya. Kemudian pendidikan terakhir Bapak Ibu ya sebagai pendaftar, misalkan S1. Jurusannya apa? Misalkan pendidikan agama Islam atau PAI ya. Nah, ini tahun lulusnya tahun berapa? Misalkan tahun lulusnya itu tahun 2009. Nah, Bapak Ibu menjadi guru sejak kapan? Misalkan sejak tahun 2011 contohnya ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada jumlah siswa kelas 5 keseluruhan. Jadi misalkan ada 4 rombel, jadi dihitung keseluruhannya. Misalkan di kelas 5 itu ternyata ada 80 siswa keseluruhannya ya, seperti itu. Nah, setelah terisi seperti ini, klik langkah selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada survei AKMI. Yang pertama ada pertanyaan, jaringan internet yang digunakan siswa selama pelaksanaan AKMI. Nah, di sini pilih jawabannya. Misalkan menggunakan internet madrasah, internet mandiri, atau sebagian dengan internet madrasah, sebagian dengan internet mandiri. Jadi disesuaikan dengan kondisi di madrasah Bapak Ibu ya. Misalkan dengan internet madrasah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana siswa mengakses aplikasi AKMI saat pelaksanaan AKMI? Nah, di sini bisa apakah dengan komputer atau laptop milik madrasah, atau dengan komputer atau laptop milik siswa, atau dengan komputer laptop milik staf atau guru madrasah. Jika ketiganya silahkan di checklist ya, seperti ini. Tapi jika memang hanya dua, misalkan di madrasah itu hanya menggunakan laptop milik madrasah dan milik siswa, nah ini tinggal ini aja seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga ya. Dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait pelaksanaan AKMI? Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, apakah dari kepala madrasah, dari rekan sesama guru madrasah, dari madrasah lain, dari pengumuman Kemenag, Kapkota atau Kanwil Kemenag, atau dari media massa gitu kan, atau media online. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih, misalkan dari kepala madrasah juga dapat, kemudian dari rekan guru madrasah juga dapat, dan dari Kemenag atau Kanwil juga dapat informasinya. Oke, selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan, training, seminar terkait persiapan pelaksanaan AKMI? Nah, pilih jawabannya pernah atau belum pernah. Misalkan kalau pernah, klik pilih pernah. Kalau belum pernah, klik belum pernah. Nah, kemudian selanjutnya, apakah Bapak Ibu memiliki laptop atau komputer yang bisa digunakan baik di rumah maupun di sekolah? Nah, misalkan punya seperti itu ya. Oke, selanjutnya, apakah sumber internet yang akan Bapak Ibu gunakan selama pelaksanaan BIMTEK ini? Misalkan internet madrasah. Kemudian
menurut pemahaman Bapak Ibu, apa yang disebut sebagai kemampuan berliterasi? Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan pertanyaan kemampuan berliterasi ini. Ini di sini minimal 50 karakter ya. Jadi tidak bisa kita jawab misalkan oke, tidak bisa seperti itu. Nanti akan ada validasi data tidak bisa disimpan. Misalkan seperti ini contohnya, menurut saya kemampuan literasi adalah sebuah yang literasi sangat penting bagi siswa. Contoh seperti ini ya. Nah, kemudian menurut pemahaman Bapak Ibu, apa yang disebut sebagai kemampuan berpikir kritis? Nah, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan di mana siswa sangat aktif dalam berpikir, contohnya ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah madrasah secara rutin dan berkala mengadakan rapat koordinasi untuk bermusyawarah terkait isu-isu madrasah atau menginformasikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti guru? Nah, ini tinggal dipilih nih, ada 5 pilihan. Ya, setidaknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 1 semester sekali, atau tidak pernah nih, hanya insidental tergantung banyaknya isu berkembang, atau tidak, rapat koordinasi tidak melibatkan guru. Nah, ini tinggal dipilih sesuaikan dengan kondisi di madrasah Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah setiap tahun madrasah mengadakan rapat kerja atau raker untuk mempersiapkan program madrasah pada tahun selanjutnya? Pilih jawabannya. Ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama, iya, dan guru diajak berdiskusi terkait program tahun berikutnya. Ada yang kedua, iya, namun hanya bersifat informatif tentang program tahun berikutnya, atau tidak ada rapat kerja. Nah, ini pilih sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah terisi semuanya, kita bisa cek kembali ya apakah datanya sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, nah langkah selanjutnya, nah di sini ada selangkah lagi ya, pastikan data yang diisi sudah sesuai. Jika sudah sesuai, silahkan klik lakukan pendaftaran. Nah, di sini kita kalau sudah sesuai datanya, kita klik lakukan pendaftaran. Nah, tandanya di sini sudah berhasil ya, jadi data kita sudah terkirim. Oke, selanjutnya bagaimana untuk melakukan pengecekan apakah saya ini sudah terdaftar atau belum, gitu kan, seperti itu. Kita bisa klik di sini pendaftaran, kemudian kita cek di sini nih, sudah mendaftar, silahkan cek di sini, seperti itu. Nah, di sini kita cek nih, di sini namanya, misalkan yang kita inputkan ya, nama sendiri, misalkan Abdul Rojak ya. Nah, ini nih, Abdul Rojak. Nah, ini ya, kita sudah terdaftar nih, ada namanya di sini, Muhammad Abdul Rojak dari Masjid Baro. Nah, jika sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.